Yo, salam, dan selamat datang kembali di channel IAE Studio, segalanya tentang animasi. Nah, kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul Inside Out. Yuk, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang gadis bernama Riley Anderson lahir di Minnesota. Dan dalam pikirannya, 5 manifestasi dari emosi yaitu joy, siriang, sadness, kesedihan, fear, ketakutan, anger, kemarahan, dan disgust, jijik. Emosi tersebut tinggal di markas besar yang terletak di dalam pikiran Riley, di mana mereka mengatur keadaan Riley dalam bertindak dan menjadikannya sebuah kenangan. Kenangan barunya disimpan di bola berwarna yang mewakilkan masing-masing emosi, seperti joy berwarna kuning, sadness berwarna biru, fear berwarna ungu, anger berwarna merah, dan disgust berwarna hijau. Di mana memori-memori yang telah diolah seharian penuh dikirim ke long-term memory atau ingatan jangka panjang pada tahap awal tidur yaitu REM, Rapid Eye Moment. Sedangkan memori yang paling penting atau disebut inti memori disimpan di hub markas. Inti memori berisikan kejadian yang terpenting dalam kehidupan Riley, sehingga membentuk kepribadian dirinya. Oleh karena itu, ketika salah satu inti memori tercipta, akan tercipta pula pulau kepribadian. Saat itu, Riley memiliki 5 inti memori yang mewakilkan 5 pulau kepribadian Riley, yaitu Pulau Kekonyolan, Pulau Hoki, Pulau Persahabatan, Pulau Kejujuran, dan Pulau Kekeluargaan. Kelima inti memori tersebut dihasilkan dari kenangan bahagia mereka. Joy bertindak sebagai emosi yang dominan untuk menjaga Riley dalam keadaan bahagia. Sementara Fear bertindak menjaganya dari bahaya. Disgust melindunginya dari racun dalam hal fisik dan sosial. Anger membantunya dari ketidakadilan. Tetapi saat itu belum ada yang mengetahui kegunaan sadness kepada Riley sehingga Joy kerap menjauhkannya dari konsol. Ketika Riley berusia 11 tahun, keluarganya berpindah ke San Francisco setelah ayahnya mendapatkan pekerjaan baru. Namun, rumah baru mereka tak sesuai dengan harapannya, dan barang-barang mereka masih dalam truk bergerak yang berakhir tersesat di suatu tempat di Texas. Di kala tersebut, sadness kerap menyentuh memori bahagia yang sedang dimainkan, di mana ini menjadi konsep ketika Riley mengingat sesuatu, menyebabkan memori tersebut berubah menjadi memori sedih. Joy mencoba menjauhkan sadness sebisa mungkin dari konsol. Namun, pada hari pertama Riley di sekolah barunya, sadness sengaja menyebabkan Riley menangis di depan kelasnya. Kejadian tersebut sangat petaka sehingga menciptakan inti memori dari kenangan sedih untuk pertama kalinya. Joy mencoba untuk membuang inti memori baru tersebut sebelum mencapai hub pusat. Tetapi, dia tidak sengaja menyentuh inti memori lainnya, sehingga terjatuh saat bertengkar dengan sadness. Sehingga menonaktifkan kelima pulau kepribadian dan membuat Riley dalam ketidakstabilan. Ketika Joy berusaha mengembalikan inti memori tersebut kembali ke hub, dia, sadness, dan kenangan inti tersedot keluar dari markas melalui tabung memori yang mengarah ke sisi pikiran Riley. Mereka berakhir di tempat penyimpanan labirin kenangan jangka panjang Riley dan berangkat untuk kembali ke markas. Anger, disgust, dan fear berupaya untuk mempertahankan kondisi emosi Riley saat Joy tidak ada, tetapi secara tidak sengaja malah menjauhkan Riley dari orang tuanya, teman-teman, dan hobinya, sehingga pulau kepribadiannya perlahan runtuh dan jatuh dalam doom memory. Doom memory adalah sebuah jurang di mana kenangan memudar, dibuang, dan dilupakan. Anger menyiapkan ide untuk melarikan diri ke Minnesota di konsol kontrol. Percaya mereka dapat menghasilkan kenangan inti baru jika kembali ke Minnesota. Sementara itu, Joy dan Sadness bertemu dengan Bing Bong, teman imajinasi Riley yang terlupakan. Joy memberikan janji untuk berusaha mengembalikan Bing Bong ke dalam imajinasi Riley.
Bing Bong memberitahu mereka bahwa mereka bisa pergi ke markas besar dengan mengendarai kereta pemikiran. Setelah menjelajahi daerah yang berbeda di pikiran Relay, Abstract Show, teman imajinasi dan tempat produksi mimpi, ketiganya akhirnya berhasil menaiki kereta pemikiran. Tetapi tidak bertahan lama. Kereta tersebut terjatuh saat terkena reruntuhan Pulau Kejujuran yang runtuh akibat Relay mencuri kartu kredit ibunya. Relay berhasil mempersiapkan untuk naik bus menuju Minnesota. Joy mencoba untuk kembali ke markas melalui pulau kekeluargaan. Tetapi pulau kekeluargaan perlahan hancur akibat penyiapan Relay yang mengelabui orang tuanya ketika ia kabur. Joy pun menemukan cara menggunakan pipa pengingat yang terhubung ke markas. Di kala itu, Joy berpikir bahwa Sadness hanya akan membuat hidup Relay semakin menderita, sehingga ia menutup pipa pengingat untuk dirinya sendiri dan meninggalkan Sadness bersama Bing Bong. Namun, akibat efek reruntuhan pulau kekeluargaan, tabung tersebut pecah dan menjatuhkan Joy ke Doom Memory. Bing Bong yang berniat menolong pun malah ikut terjatuh. Mereka mendarat di atas ribuan memori yang telah memudar. Joy putus asa, menangis meratapi memori masa kecil Relay yang penuh keceriaan memudar, di mana ia merindukan Relay saat masih dalam keceriaan. Di kala itu, Joy menemukan sebuah memori sedih yang berisikan keputusasaan Relay ketika ia kalah dalam pertandingan hoki. Lalu Joy terkejut. Memori tersebut berubah menjadi memori riang ketika Relay dihibur oleh orang tuanya, juga tim hokinya. Dan itu menyadarkan Joy bahwa sadness atau kesedihan berguna untuk memberitahu seseorang di lingkungannya bahwa Relay dalam masa berat dan membutuhkan bantuan psikologis. Mereka menemukan roket wagon milik Bing Bong yang dapat mengeluarkan tenaga dorong dan akhirnya berusaha keluar dari Doom Memory. Tetapi setelah beberapa kali gagal, Bing Bong menyadari berat badan gabungan mereka terlalu berat, sehingga ia mengorbankan dirinya dengan melompat dari roket, supaya Joy bisa keluar dari Doom Memory. Joy menggunakan beberapa alat dari dunia imajinasi untuk mendorong dirinya sendiri dan Sadness ke markas. Ketika berhasil sampai di markas, Joy mendesak Sadness mengambil kendali dan berhasil menghapus ide kabur Relay dan mendorong Relay untuk kembali ke rumah ketika dirinya baru saja menaiki bus. Relay tiba di rumah dan terjatuh dalam tangisan, mengakui kepada orang tuanya bahwa dia merindukan kehidupan lamanya. Orang tuanya pun memeluk Relay dan secara langsung kondisi batin dalam diri Relay menjadikan sebuah tangisan kebahagiaan yang begitu penting, menghasilkan inti memori baru yang mewakilkan dua warna, yaitu joy dan sadness, dan membentuk pulau kekeluargaan terbaru, menggantikan pulau kekeluargaan lama yang telah hancur. Setahun kemudian, Relay sudah mampu beradaptasi dengan rumah barunya, dan semua emosinya sekarang bekerja sama untuk membantunya memimpin konten hidup yang lebih kompleks secara emosional saat ia terus tumbuh kedewasaannya. Dengan konsol kontrol diperluas, menandakan semakin kompleksnya psikologis Relay, dan pulau-pulau kepribadian tambahan yang dihasilkan oleh inti memori campuran dua emosi. Cerita pun selesai. Nah, sampai sini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.